Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Viola Putri Nurmadani, NPM 23150610114. Saya dari Fikri Putri dengan NPM 2315061046. Saya Desta Rahmairayani dan NPM 2315061006. Kami akan menjelaskan hasil dari proyek kami, dari perencanaan hingga implementasi database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldanti Cahyani Putri dengan NPM 2315061046 dari kelas PSTIB. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang proyek kelompok saya, yaitu mengenai proyek cloning transaksi Siakadu, di mana untuk bagian saya sendiri di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, manfaat, tujuan, metodologi, ruang lingkup dan juga IRD-nya. Selanjutnya di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari proyek kami, di mana sistem informasi akademik atau Siakadu ini merupakan tulang punggung operasional akademik pada banyak perguruan tinggi, di mana digunakan untuk mengelola data mahasiswa, mata kuliah, jadwal administrasi, nilai pembayaran dan histori transaksi akademik lainnya. Dalam praktik operasional, data transaksi akademik sering tersebar di berbagai modul dan format sehingga menyulitkan audit, migrasi, backup, dan analisis. Untuk itu, diperlukan mekanisme cloning transaksi Siakadu yang andal untuk menyalin transaksi dalam bentuk struktur database relasional yang terindeks dan terdokumentasi seperti CDM dan PDM, sehingga memudahkan proses testing, audit, dan migrasi data. Selanjutnya untuk tujuan dari sistem ini, dimana untuk yang pertama untuk membuat replika transaksi Siakadu dalam bentuk file SQL dengan struktur tabel, indeks, dan relasi yang jelas. Tujuan kedua yaitu untuk menyusun CDM atau conceptual data model dan PDM physical data model untuk menggambarkan hubungan antar entitas. Tujuan ketiga yaitu menyediakan dataset uji minimal 40 mahasiswa untuk keperluan simulasi dan pengujian sistem akademik. Dan tujuan keempat yaitu untuk menyusun laporan dan presentasi yang menjelaskan fungsi, struktur, serta sintaks dari database hasil cloning. Selanjutnya untuk manfaat dari sistem ini untuk bagi developer yaitu untuk memudahkan pengembangan dan uji coba fitur tanpa mengganggu data produksi. Untuk bagi administrator database itu membantu pemeliharaan, backup, dan optimasi performa. Bagi auditor dan manajemen menyediakan dokumentasi dan model data yang jelas. Bagi dunia pendidikan untuk bahan ajar dan studi kasus akademik. Dan untuk tim migrasinya itu untuk memudahkan pemetaan dan perpindahan data antar sistem. Untuk ruang lingkupnya, yang pertama ada perancangan CDM dan PDM dengan entitas utama seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, nilai, dan transaksi akademik. Pembuatan file SQL berisi struktur tabel, primary key, foreign key, dan indeks. Pengisian data uji minimal 40 mahasiswa, pembuatan dokumentasi teknis seperti fungsi tabel, relasi, query, dan SQL. Terus selanjutnya ada proyek tidak mencakup integrasi langsung dengan server produksi Siakadu. Untuk metodologi pengembangannya di sini untuk langkah-langkahnya sendiri yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi entitas dan proses bisnis sistem akademik. Yang kedua ada perancangan konseptual yaitu CDM untuk membuat model bisnis antar entitasnya. Yang ketiga ada perancangan fisik PDM untuk implementasi di PostgreSQL. Selanjutnya ada implementasi yaitu generate dan jalankan SQL script-nya. Selanjutnya ada testing yaitu validasi data, relasi, dan business rules-nya. Sini tools yang digunakan yaitu yang pertama ada Power Designer 16.6 dan PostgreSQL 15. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai IRD-nya. Untuk IRD-nya sendiri di sini terdapat 7, yaitu yang pertama ada mahasiswa, ada pembayaran, transaksi akademik, kartu rencana studi, nilai, mata kuliah, dan dosen.
Untuk mahasiswa sendiri, dia memiliki 4 relasi, di mana mahasiswa dapat melakukan transaksi akademik, memiliki relasi yaitu satu mahasiswa dapat melakukan banyak transaksi akademik. Untuk mahasiswa ke pembayaran, yaitu mahasiswa dapat melakukan pembayaran, di mana satu mahasiswa dapat melakukan banyak pembayaran. Selanjutnya, untuk relasi antar mahasiswa dan KRS atau kartu rencana studi, yaitu mahasiswa dapat mengambil kartu rencana studi, di mana relasinya yaitu satu mahasiswa dapat mengambil banyak kartu rencana studi. Untuk hubungan antar mahasiswa dan nilai, yaitu mahasiswa dapat mendapatkan nilai, di mana satu mahasiswa dapat mendapatkan banyak nilai. Selanjutnya, untuk hubungan antar nilai dan mata kuliah, yaitu banyak nilai bisa diberikan untuk satu mata kuliah. Untuk hubungan dari mata kuliah ke dosen, yaitu banyak mata kuliah dapat diajarkan oleh satu dosen. Dan yang terakhir, untuk relasi antar KRS dan mata kuliah, yaitu banyak KRS dapat memilih untuk satu mata kuliah, di mana di sini dapat kita lihat untuk IRD-nya sendiri itu memiliki hubungan yang saling terkait antara mahasiswa, dosen, kartu rencana studi, pembayaran, nilai, transaksi akademik, mata kuliah, dan dosen. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk bagian saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan CDM yang sudah dibuat pada sistem kami, di mana CDM itu adalah model data konseptual yang menggambarkan entitas, atribut, dan juga relasi antar entitas secara logis tanpa bergantung pada DBMS tertentu. CDM ini digunakan untuk memetakan kebutuhan fungsional sistem Siakadu, menggambarkan hubungan antar entitas seperti mahasiswa, dosen, prodi, KRS, nilai, pembayaran, absensi, dan lain-lain, dan juga menjadi dasar transformasi ke PDM atau Physical Data Model. Bisa dilihat, ini adalah tampilan CDM dari sistem cloning Siakadu yang kami buat. Terdapat beberapa entitasnya, di mana terdapat beberapa entitas utama, yaitu mahasiswa, dosen, program studi, dan fakultas, kemudian mata kuliah, kelas, jadwal kuliah, KRS, nilai, pembayaran, dan jenis pembayaran, absensi, serta user, dan juga log aktivitasnya. Untuk detail dari setiap entitas ataupun atribut-atributnya bisa dilihat di laporannya, di mana untuk mahasiswa ini untuk menyimpan data mahasiswa yang terdaftar dalam sistem. Kemudian ada dosen yang untuk menyimpan data dosen yang mengajar di perguruan tinggi. Kemudian kelas itu untuk menyimpan data kelasnya di setiap perkuliahan. Kemudian ruangan itu untuk menyimpan informasi ruang kuliahnya yang digunakan. Kemudian ada tahun akademik untuk menyimpan periode tahun akademik dan juga semester aktif. Kemudian ada mata kuliah yang akan menyimpan daftar mata kuliah yang ditawarkan. Kemudian ada jadwal untuk menyimpan jadwalnya. Di jadwal ini juga itu menghubungkan antara dosen, kelas, mata kuliah, dan juga ruangan. Kemudian ada kartu rencana studi yang akan mencatat daftar mata kuliah yang diambil mahasiswa di semester tertentu. Kemudian ada nilai yang akan menyimpan hasil nilai mahasiswa per mata kuliah. Kemudian ada absensi yang akan menyimpan data kehadiran mahasiswa. Kemudian ada jenis pembayaran, user, dan juga log aktivitasnya serta fakultas. Kemudian di CDM ini juga CDM ini dibuat sebagai bentuk atau data konseptual untuk melihat bagaimana sistem ini berperan, di mana setiap entitas itu memiliki relasinya masing-masing di setiap entitas lainnya. Kemudian untuk hubungan antar entitas di CDM ini menunjukkan bahwa satu fakultas itu menaungi banyak program studi. Kemudian satu prodi itu memiliki banyak mahasiswa dan dosen. Satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah melalui KRS. Setiap mata kuliah dapat diajar oleh lebih dari satu dosen pada semester berbeda. Dan satu mahasiswa dapat melakukan banyak pembayaran selama masa studi.
Untuk tujuan pembuatan CDM ini agar pengembang, analisis, dan juga pihak akademik itu memiliki pemahaman menyeluruh tentang struktur data dan juga aliran informasi sebelum database itu diimplementasikan secara fisik. Kemudian CDMI dalam proyek ini juga dibuat menggunakan Power Designer 16.6 berdasarkan hasil analisis kebutuhan sistem yang ada pada tahap awal pembuatan sistem ini. Kemudian setiap entitas juga dihubungkan dengan relasi satu titik N atau N ke M sesuai dengan aturan bisnis akademik di universitas. Untuk beberapa contoh hubungannya itu terdapat mahasiswa, KRS, dan juga mata kuliah, di mana mahasiswa itu dapat mengambil banyak mata kuliah melalui KRS, kemudian ada dosen, jadwal kuliah, dan mata kuliah, yaitu satu dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah berbeda, kemudian ada mahasiswa pembayaran dan juga jenis pembayaran, di mana mahasiswa dapat memiliki beberapa transaksi pembayaran dengan jenis yang berbeda, serta user clock activity, di mana setiap user sistem itu memiliki log aktivitas yang terekam otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Viola Putri Nurmadani, NPM 231506114 dari kelas PSTIB. Nah, pada proyek cloning transaksi Siakadu ini, saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu PDM, Physical Data Model, kemudian ada DML, Data Manipulation Language, serta DDL, yaitu Data Definition Language. Di sini kita akan masuk ke pertama, yaitu PDM. Nah, ini PDM yang sudah kami buat untuk sistem proyek cloning transaksi Siakadu. Nah, PDM ini menambahkan detail teknis seperti nama tabel dan kolom, tipe data tiap atribut seperti varchar, integer, date, dan lain-lain, primary key dan foreign key, serta indexing dan constraint untuk menjaga integritas data. Kemudian PDM juga mencakup pengaturan normalisasi tabel untuk menghindari redundansi data. Kemudian ada indexing untuk mempercepat query, terutama pada tabel besar seperti nilai dan pembayaran. Kemudian ada referential integrity untuk memastikan hubungan antar tabel tetap konsisten. Nah, PDM menggambarkan bagaimana struktur konseptual CDM diterjemahkan menjadi database nyata yang siap digunakan oleh sistem cloning transaksi Siakadu. Proses implementasi dilakukan melalui SQL script yang dihasilkan otomatis dari Power Designer dan dieksekusi menggunakan PostgreAdmin versi 4. Kemudian kelebihan dari model fisik ini adalah meningkatkan efisiensi penyimpanan dan kecepatan akses data, menjamin integritas referensial antar tabel dengan penerapan primary key dan foreign key, memudahkan pengembang dalam proses testing, backup, dan migrasi data, menjadi dasar bagi pembuatan fungsi, trigger, dan prosedur di tahap implementasi. Nah, secara keseluruhan, PDM memastikan bahwa database akademik hasil cloning memiliki struktur relasional yang optimal, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan sistem akademik perguruan tinggi. Nah, singkatnya, PDM ini adalah model yang menggambarkan bentuk nyata dari database di level fisik. PDM menunjukkan bagaimana tabel, kolom, tipe data, indeks, dan relasi benar-benar disimpan di dalam sistem database. Nah, kalau model konsep dan logis masih fokus pada ide dan struktur, PDM sudah diterjemahkan menjadi bentuk teknis sesuai aturan DBMS, seperti MySQL, PostgreSQL, atau Oracle. Intinya, PDM adalah model yang siap dijalankan langsung sebagai database. Kemudian kita akan masuk ke dalam DML di laporan yang sudah kami buat. Nah, sebelumnya DML itu adalah Data Manipulation Language, yaitu bagian dari SQL yang digunakan untuk mengolah data di dalam tabel. Kalau DDL mengatur struktur tabelnya, DML dipakai untuk mengisi, mengambil, mengubah, dan menghapus data. Perintah utama dalam DML adalah insert untuk menambahkan data, kemudian ada select untuk mengambil atau menampilkan data, kemudian ada update untuk mengubah data, dan delete untuk menghapus data. Jadi, DML ini berfungsi untuk mengelola isi tabel, bukan strukturnya. Nah, ini ada macam-macam dari
sampel data untuk data manipulation language. Di sini, sebagai contoh, saya akan menjelaskan insert data pada program studi. Nah, pada bagian ini, saya menggunakan perintah DML untuk memasukkan data program studi ke dalam tabel prodi. Setiap baris data berisi informasi lengkap seperti ID fakultas, kode prodi, nama prodi, jenjang pendidikan, akreditasi, dan kapasitas mahasiswa. Nah, setelah itu, saya menambahkan perintah on conflict berdasarkan kode prodi. Fungsinya adalah untuk mencegah duplikasi data. Jadi, kalau kode prodi yang sama sudah ada di tabel, sistem akan mengabaikan data tersebut tanpa menampilkan error. Nah, selanjutnya saya menggunakan beberapa perintah select into untuk mengambil ID prodi dari masing-masing program studi yang sudah saya input. Nah, ID tersebut kemudian saya simpan ke dalam variabel seperti PTS, PAK, PSI, PHukum, PTI, D3, dan seterusnya. Nah, variabel-variabel ini nantinya akan sangat berguna untuk proses insert data di tabel lain. Misalnya untuk data mahasiswa atau kelas, sehingga relasi antar data bisa terbentuk dengan benar. Nah, jadi secara keseluruhan, bagian DML ini bertujuan untuk menambahkan data prodi, mencegah data ganda, dan mengambil ID prodi untuk digunakan ke tahap berikutnya. Di sini sudah ada sampel data manipulation language untuk masing-masing entitas. Kemudian kita langsung masuk ke yang terakhir, yaitu DDL, yaitu Data Definition Language. Nah, DDL sendiri adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengatur struktur database. Dengan DDL, kita bisa membuat, mengubah, dan menghapus objek-objek di dalam database seperti tabel, kolom, dan indeks. Nah, perintah utama dalam DDL adalah create untuk membuat tabel atau struktur baru. Kemudian ada alter untuk mengubah struktur yang sudah ada. Kemudian ada drop untuk menghapus tabel dan objek lainnya. Serta truncate untuk menghapus seluruh isi tabel dengan cepat tanpa mengubah strukturnya. Nah, intinya DDL dipakai untuk mengatur bentuk dan kerangka database, bukan mengolah datanya. Nah, ini udah ada masing-masing contoh untuk membuat tabel dari masing-masing entitas. Di sini contohnya ada create table untuk fakultas, di mana isinya ada ID fakultas, kode fakultas, nama fakultas, kemudian ada dekan. Yang masing-masing atribut memiliki tipe data, seperti serial, varchar, dengan masing-masing panjang karakter yang berbeda. Di sini juga ada create add dan updated add dengan menggunakan timestamp untuk mengetahui kapan fakultas dibuat dan update. Di sini sudah ada masing-masing contohnya untuk entitas yang kami buat. Kemudian, pada sistem yang kami buat juga, kami menerapkan sebuah fungsi dan juga trigger yang mana fungsi dan trigger ini akan kami testing untuk melihat bagaimana sistem ini berjalan sesuai fungsinya. Terdapat beberapa fungsi yang sudah kami buat dalam sistem ini. Yang pertama itu ada fungsi hitung IPK, di mana fungsi ini digunakan untuk mengambil seluruh nilai mahasiswa dari tabel nilai, kemudian menghitung total SKS dikali bobot nilai, dan juga membagi dengan total SKS, yang akan menghasilkan IPK kumulatif. Jadi, untuk fungsi ini digunakan untuk validasi pencapaian akademik mahasiswa dan juga laporan akademik. Untuk SQL-nya bisa dilihat pada laporan yang kami buat. Ini merupakan fungsi hitung IPK yang sudah kami buat. Jadi di sini dia membuat terlebih dahulu create or replace function, kemudian dideclare untuk memanggil total bobot kali SKS-nya menggunakan desimal, kemudian menggunakan perintah begin. Setelah itu dia akan men-select bagaimana hasil fungsi hitung IPK-nya. Untuk outputnya itu
untuk outputnya itu di mana fungsi ini berhasil dibuat. Jadi ketika fungsi ini berhasil dibuat, kita bisa melakukan testingnya sehingga ketika kita ingin melakukan penghitungan IPK bisa langsung memanggil fungsi ini saja. Kemudian kami juga membuat fungsi hitung IP semester. Fungsi hitung IP semester ini itu mirip seperti fungsi IPK, tapi fokusnya hanya pada tahun akademik tertentu. Jadi untuk IP semester ini itu berdasarkan tabel nilai dan juga tahun akademiknya, sehingga menghasilkan performa mahasiswa per semester. Jadi fitur yang dihitung pada fungsi ini adalah jumlah SKS semester itu, kemudian total bobot nilai, dan juga IP semesternya. Untuk IP semester ini penghitungannya yaitu total bobot dikali SKS, kemudian dibagi total SKS semester. Ini adalah SQL yang sudah kami buat untuk fungsi hitung IP semester. Kemudian kami juga membuat fungsi untuk menampilkan data mahasiswa. Jadi fungsi ini itu akan menampilkan data lengkap setiap satu mahasiswa untuk mengambil informasi dari tabel mahasiswa, prodi, kurikulum, kelas mahasiswa, serta tahun akademiknya. Fitur ini juga akan menunjukkan profil mahasiswa secara detail, termasuk prodinya, kurikulum, semester aktif, dan juga lainnya. Jadi dia akan men-select get all mahasiswa detail, sehingga untuk fungsi ini dia akan langsung menghasilkan seluruh data-data mahasiswa dengan value-nya itu prodi, kurikulum, kelas mahasiswa, dan juga tahun akademiknya. Kemudian, selain fungsi, kita juga membuat sebuah trigger. Trigger ini akan berjalan ketika mahasiswa itu ketika si pengguna ini melakukan yang namanya fungsi itu tadi. Trigger-trigger yang kami buat, contohnya di sini ada trigger update kuota kelas. Jadi ketika mahasiswa melakukan pengisian KRS, maka trigger ini akan berjalan. Fungsinya itu, jadi saat ada insert ke kartu rencana studi ke tabel KRS, maka trigger ini akan mengurangi kuota kelas pada tabel jadwal kuliah, dan juga mencegah kelas terisi lebih dari kuota. Jadi untuk efeknya itu adalah kuota kelas akan otomatis konsisten. Selanjutnya, ada trigger otomatisasi log aktivitas, di mana trigger ini akan berjalan ketika ada perubahan data seperti insert, update, ataupun delete pada tabel tertentu. Fungsinya untuk trigger ini itu merekam aktivitas seperti ID user, aksi yang dilakukan, nama tabel, nilai lama, nilai baru, timestamp. Di mana setiap aktivitas yang direkam ini akan disimpan ke dalam tabel log activity. Tujuannya adalah untuk audit trail, keamanan, dan juga riwayat perubahan data. Selanjutnya kami juga membuat trigger validasi KRS. Jadi trigger ini akan memvalidasi pengisian KRS agar sesuai tahun akademiknya. Di mana di trigger ini yang dicek adalah KRS hanya boleh dilakukan dalam batas waktu KRS-nya. Kemudian mahasiswa tidak boleh mengambil mata kuliah lebih dari SKS maksimal, tidak boleh mengambil mata kuliah yang tabrakan, dan tidak boleh mengambil mata kuliah tanpa memenuhi prasyarat. Selanjutnya, setiap fungsi dan juga trigger yang kami buat, kami juga melakukan testing fungsi dan juga testing trigger-trigger tersebut. Seperti ini contohnya untuk fungsi hitung IPK, ketika kita men-select NIM, nama, dan hitung IPK dari fungsi yang sudah kita buat dari tabel mahasiswa, kita akan melakukan dari tabel mahasiswa di mana kita mencari yang NIM-nya sekian. Maka outputnya akan menampilkan NIM yang sudah kita pilih dan juga nama mahasiswanya. Kemudian dia akan melakukan perhitungan IPK secara otomatis. Ini contoh outputnya, dia menampilkan IPK 2.00 untuk mahasiswa yang kita inputkan NIM-nya atau NPM-nya. Begitupun untuk yang hitung IP semester. Dia akan menampilkan output, di mana output ini dia menggunakan raise notice, seperti yang dilihat, dia ada NIM-nya, tahun akademik, dan juga IP semesternya. Kemudian untuk yang fungsi menampilkan data mahasiswa,
dia itu menselect dari get all mahasiswa detail, yaitu fungsi yang sudah kita buat, maka dia akan otomatis menampilkan output seluruh mahasiswa yang sudah kita buat datanya dan menampilkan statusnya, kemudian semester aktifnya, angkatan, nama fakultas, prodi, dan juga IPK-nya. Kemudian untuk testing trigger, untuk contohnya di sini ada testing trigger kuota kelas, di mana pengujian itu dilakukan dengan menginsert data KRS, kemudian mengecek kuota sebelum dan sesudah insert. Maka outputnya, maka kuota kelas akan berkurang otomatis. Baik, mungkin ini adalah hasil dokumentasi dari CDM-nya dan juga PDM. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai sistem yang kami buat dari tujuan, kemudian CDM, PDM, fungsi, trigger, dan juga testing yang sudah kami lakukan. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem cloning transaksi Siakadu ini berhasil menggambarkan proses akademik di perguruan tinggi secara efisien. CDM dan juga PDM itu menjaga integritas data, menghindari redundansi, dan mempercepat akses. Kemudian fungsi, trigger, dan juga indexing yang kami lakukan akan meningkatkan kecepatan dan juga keakuratan sistem. Sekian dari video kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.